Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri Anissa dengan NIM 063 dari kelas 6B. Dalam video ini saya akan melakukan praktikum uji makanan, yaitu diantaranya ada uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Untuk yang pertama, kita akan melakukan praktikum uji karbohidrat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada nasi, kemudian roti, kentang yang sudah direbus dan dihaluskan, gula, putih telur yang sudah direbus, kemudian ada susu, dan tidak lupa ada cairan lugol atau betadin. Kemudian kita teteskan cairan lugol pada makanan. Setelah kita tunggu beberapa menit, hasilnya menunjukkan bahwa pada susu, cairan lugol tetap berwarna merah kecoklatan, begitupun dengan gula, warna cairan lugol tetap berwarna merah kecoklatan, dan pada putih telur, warna cairan lugol tetap berwarna merah kecoklatan. Sedangkan pada roti, warna cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman. Kemudian pada kentang warna cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman, dan pada nasi warna cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman. Maka dapat dikelompokkan bahwa nasi, kentang, dan roti mengandung karbohidrat, sedangkan gula, susu, dan putih telur tidak mengandung karbohidrat. Nah, dari uji karbohidrat tadi dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesi oleh cairan lugol, dia akan berubah warna menjadi biru hingga ungu kehitaman. Nah, perubahan warna ini terjadi karena ada reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan warna biru kehitaman. Sedangkan makanan yang tidak mengandung karbohidrat, dia tidak akan berubah warna, yaitu makanan yang sudah ditetesi oleh cairan lugol, warnanya akan tetap berwarna merah kecoklatan atau warna betadin itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah uji lemak. Alat dan bahannya yaitu ada susu cair, kemiri, pisang, dan margarin. Kemudian tidak lupa juga ada kertas buram. Nah, kita ambil sedikit bahan makanan, kemudian kita oleskan pada kertas buram. Kemudian kita diamkan beberapa menit. Nah, setelah kita diamkan beberapa menit, hasilnya terlihat bahwa susu cair yang telah dioleskan kepada kertas buram tidak berubah menjadi transparan. Sedangkan pada kemiri yang sudah dioleskan pada kertas buram, kertasnya berubah menjadi transparan. Kemudian pisang yang dioleskan kepada kertas buram, kertasnya tidak berubah menjadi transparan. Dan margarin yang dioleskan kepada kertas buram, hasilnya kertas buram berubah menjadi transparan. Nah, dapat dikelompokkan bahwa kemiri dan margarin mengandung lemak, sedangkan susu dan pisang tidak mengandung lemak. Dari uji lemak tadi dapat disimpulkan bahwa kertas buram yang dioleskan oleh makanan dan berubah menjadi transparan, maka dapat dikatakan bahwa makanan tersebut itu mengandung lemak. Sedangkan kertas buram yang tidak berubah menjadi transparan, maka makanan tersebut tidak mengandung lemak. Nah, berdasarkan uji lemak tadi, maka untuk margarin dan kemiri mengandung lemak, sedangkan untuk susu cair dan pisang itu tidak mengandung lemak. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan uji protein. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baskom yang berisi air panas, susu, minyak, putih telur, dan cuka.
Kita masukkan bahan makanan ke dalam baskom, kemudian kita teteskan asam cuka ke dalam makanan. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Setelah kita tunggu beberapa menit, hasilnya pada minyak tidak terjadi gumpalan atau koagulasi, sedangkan pada susu terjadi koagulasi atau gumpalan yang cukup banyak. Dan pada putih telur terlihat bahwa terjadi koagulasi atau gumpalan. Maka dapat disimpulkan bahwa putih telur dan susu mengandung protein sedangkan minyak tidak mengandung protein. Nah, dari uji protein tadi dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung protein itu dapat diidentifikasi menggunakan asam cuka dan air hangat. Nah, bahan makanan yang mengandung protein itu akan mengalami koagulasi atau terdapat banyak gumpalan. Nah, begitupun sebaliknya, jika makanan tidak mengalami koagulasi atau terdapat gumpalan, maka makanan tersebut tidak mengandung protein. Nah, dari uji protein tadi, maka bahan makanan yang mengandung protein yaitu putih telur dan susu, sedangkan yang tidak mengandung protein adalah minyak. Mungkin cukup sekian video praktikum mengenai uji makanan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.